Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuka wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan buku yang berjudul Ibumu, 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 150 cara membahagiakan seorang ibu. Sekarang kita masuk di cara yang ketiga di dalam buku ini, halaman 12. 150 cara berbakti kepada ibu. Poin nomor 3, memahami kondisi kehidupan ibu. Alangkah baiknya apabila anak-anak memahami kondisi kehidupan ibu yang berbeda-beda dalam tiap tahunnya. Lalu mereka memperlakukan ibu mereka dengan perlakuan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Cara yang ketiga untuk membahagiakan ibu kita adalah memahami kondisi mereka yang setiap tahunnya beda-beda. Tahun 95 dia kuat angkat kita. Tahun 2005 jangan diharap lagi. Apalagi 2015, sekarang 2017. Tahun 95 dia kuat sikat kamar mandi, nyapu seluruh rumah. Lewat 22 tahun setelah itu, seharusnya itu bukan pekerjaannya lagi. Harusnya ini mulai pekerjaan anak-anak. Ada hal-hal yang mungkin ibu kita zaman dahulu bisa kerjakan, sekarang sudah tidak bisa, maka kita jangan senantiasa mengharapkan ibu yang mengerjakannya. Misal ibu dulu kuat cuci seluruh baju seisi rumah, termasuk baju antum. Jangan sekarang setelah antum besar masih pakaian kotor antum taruh di cucian yang nanti akan dicuci oleh ibu antum. Itu nggak pantas. Apalagi celana dalam. Celana dalam sudah tidak pantas dicucikan ibu kita setelah kita dewasa. Itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Jadi setiap tahun kita pahami bahwa kondisi sudah tak sama. Kita sudah tidak kecil lagi. Maka nggak bisa kalau ada pakaian kotor, kalau perlu dipisah. Bila antum tak bisa mencucikan untuk orang tua antum. Tapi ketika antum tidak bisa cucikan bajunya, minimal antum jangan tumpukan baju antum ke bajunya. Dan itu bukan lagi waktunya. Sudah waktunya mandiri. Ibu zaman dahulu bisa beli apapun yang dia mau. Setelah dia pensiun, sudah tidak bekerja lagi, uang mungkin tidak ada. Maka jangan diharapkan kemudian orang tua bisa membiayai semuanya. Anak juga harus perhatian. Oh, ibu kurang apa ya? Oh, ibu pengen ini tapi tak punya. Mungkin kadang-kadang orang tua malu untuk minta. Maka inisiatif anak untuk menawarkan. Apalagi kalau memang ada yang sudah jelas-jelas diharapkan. Misal dia bilang gini, misalnya dengan menyindir, mama lihat itu ada ibu Ani itu, apa sih itu yang dia ketik-ketik di HP-nya setiap hari? Oh, WA kalimat. Iya tuh kayaknya WA. Kayaknya mama penting juga punya begitu. Soalnya buat hubungin yang ini, buat mama lihat itu kayaknya ada grup-grupnya. Mungkin maksudnya dia itu mau gitu. Dan antum sudah tahu bahwa dia memang mau itu. Dan antum punya, kenapa tidak dibelikan? Kalau memang ada uangnya. Tahun-tahun dahulu, orang tua kalau sudah jelang lebaran, dia kerjakan semua isi rumahnya. Masaknya, nyucinya, cuci gordennya, sapu rumahnya. Semua yang dia kerjakan. Antum mungkin tahun dulu cuman nonton TV. Paling kalau disuruh, anu dulu ini sebentar, tunggu dulu sebentar. Kalau ditegur lagi, coba anukan dulu. Gak sabarannya air. Sekarang setelah 20 tahun lewat, mungkin orang tua sudah tidak sanggup lagi. Dia yang suwir-suwir ayam, dia yang aduk kuah soto, dia yang bikin kue kering, dia lagi sanggup. Kalau antum punya uang, antum bilang, "Ma, tidak usah lagi kerja begitu, sudah bukan waktunya. Itu dulu sudah. Kita sekarang cateringan aja. Antum bayarkan tapinya."
Mama mau pesan apa? Kayaknya buras. Karena kita orang Bugis, kita belikan buras. Nggak usah ngadu lagi buras. Kita pesan aja burasnya sama si Ani. Apalagi mama mau soto Banjar, kita pesannya sama si Ani. Karena orang tua seharusnya sudah tidak kuat lagi untuk mengerjakan semua. Maka tiap tahun beda kondisi. Kita sebagai anak perhatikan, kalau bisa memahami dan membantu, bukan memberi tambahan beban. 4. Poin nomor 4. Berhati-hatilah dalam memilih kalimat-kalimat yang akan dikatakan di hadapan ibu Anda. Berhati-hatilah dalam memilih kalimat-kalimat yang akan dikatakan di hadapan ibu Anda, sehingga ia tidak mendengar sesuatu yang menyakitkan hatinya. Mengucapkan saja dilarang, padahal ucapan itu paling sederhana. Maka bagaimana dengan perkataan yang lebih menyakitkan dari itu? Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di antara cara membahagiakan ibu kita adalah kita hati-hati dalam memilih kalimat. Hati-hati dalam masalah diksi, pilihan kata. Kalau saya yang bilang ini, kira-kira mama tersinggung nggak ya? Kalau kiranya tersinggung, jangan. Kalau saya pilih kata ini, kira-kira marah nggak ya? Kalau sekiranya dia akan marah, maka jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang sudah dibaca tadi, tapi mari kita baca sama-sama. Siapa tahu ini adalah ayat pertama hari ini yang antum baca. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya dan jangan kamu bentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah, itu perkataan remeh bagi sebagian orang. Kalau ini saja dilarang, apalagi yang lebih parah dari itu. Misalnya mencela fisiknya, itu lebih parah daripada sekadar ngomong Misalnya mama ini sudah pendek, pincang, menghina fisiknya, maka ini tidak boleh. Karena juga kita tidak lahir kecuali dari dia. Apapun yang sifatnya menghina fisik, maka tidak boleh. Jangankan kepada orang tua, kepada orang lain saja tidak boleh. Misalnya berteman, bercanda, lalu menghina fisik, itu saja terlarang. Apalagi kalau kemudian kepada orang tua. Contoh yang lain misalnya berkata-kata yang sifatnya merendahkan pengetahuannya. Misalnya berkata, saya ini kan apa-apa lebih tahu dari mama. Mama itu kan kurang pendidikan. Kalau saya kan S1. Kalau mama kan dulu lulusannya SMA toh. Loh, saya ini yang banyak belajar, saya ini yang kuliah. Kalau mama itu kan gak tahu apa-apa. Ini perkataan-perkataan yang merendahkan pengetahuannya, dan ini haram. Contoh yang lain misalnya menyalahkan dia pada hal-hal yang sebenarnya seharusnya bukan salahnya. Misalnya antum punya anak, bapak-bapak yang sudah punya anak, tapi anaknya masih kecil-kecil. Kalau mau pergi kerja, anaknya dititipkan ke mamanya, ya kan? Itu enggak dia. Kadang kan dititipin ke neneknya. Terus anaknya misalnya neneknya sambil masak, sambil ngomongin cucu. Siapa tahu misalnya anaknya tersandung apa, lalu jatuh, lalu kepalanya benjol. Yang salah siapa? Gak ada yang salah.
Karena tidak mungkin neneknya menyengaja supaya dia benjol, nggak mungkin itu. Ya. Kemudian datang pulang mamanya atau anaknya ini, entah si suami entah si istri, lihat kepalanya benjol, mamanya yang disalahkan. Mama ini gimana sih? Ini anakku sampai benjol gini, ini pasti mama nggak jaga ini. Ini pasti gara-gara mama ini. Mama ini gimana sih? Mamanya yang disalahkan. Padahal ternyata antum juga, anak antum diasuh juga nggak bayar. Ya. Atau toh antum minta tolong. Dan kadang-kadang orang tua kita mungkin ada kesibukan yang lain. Sebenarnya dia mau meninggalkan cucunya, atau sebenarnya dia tidak mau cucunya hari ini dititipkan. Tapi karena itu kebutuhan, akhirnya dia terima. Kadang-kadang orang tua yang salah. Dan perkataan-perkataan seperti ini kadang-kadang menyakitkan orang tua. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dalam berkata-kata. Kalau tidak ada faedah lain kecuali kalimat berikut ini yang antum bisa dapatkan kajian ini, saya kira cukup. Dicamkan ini prinsip. Kalau kita tidak bisa bahagiakan orang tua, minimal jangan sakiti hatinya. Kita bukan orang kaya yang bisa tiap hari kasih uang. Minimal jangan sakiti hatinya. Kita bukan orang yang punya pendidikan tinggi dan bisa menjadi tokoh masyarakat sehingga membanggakan hatinya. Itu tidak bisa, nggak masalah. Yang penting jangan sakiti hati. Antum tidak bisa belikan dia rumah, kendaraan, tidak masalah. Tapi jangan sakiti hati. Kalau tidak bisa bahagiakan dia, minimal jangan sakiti hati. Seperti antum bertetangga, tidak bisa memberikan manfaat bagi tetangga, minimal jangan bikin kejelekan di sekitar tetangga. Maka kepada orang tua lebihnya lagi. Kalau kita tidak bisa membahagiakan mereka, minimal jangan sakiti hatinya. Kelima, ketika Anda akan bepergian, berusahalah sekuat tenaga agar ibu Anda menjadi orang terakhir yang Anda berpamitan kepadanya. Jadikanlah ia orang terakhir yang Anda lihat sebelum berangkat. Berpamitanlah kepadanya dengan langsung berhadapan muka. Tunjukkanlah kecintaan Anda kepadanya. Gembirakanlah hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Min afdolil amali idkhalus sururi alal mu'min." Termasuk amal perbuatan yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira. Temanilah ia untuk beberapa waktu yang cukup lama. Pastikan bahwa ketika Anda berangkat untuk bepergian adalah dari sisinya. Hal ini agar Anda memperoleh doanya yang akan dikabul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda telah berada di kota lain, maka segeralah untuk berkomunikasi dengannya. Nomor 6. Ketika Anda datang dari bepergian, pastikan bahwa ia adalah orang pertama yang Anda datangi. Ucapkanlah salam kepadanya, duduklah bersamanya, dan hiburlah ia. Tenangkanlah ia dengan mengatakan bahwa Anda telah sampai dan telah kembali dari perjalanan Anda dalam keadaan selamat. Sebelumnya, beritahukanlah rencana kepulangan dan kedatangan Anda, sehingga ia tidak kaget. Kedatangan yang tiba-tiba terkadang berpengaruh tidak baik dan kadang-kadang dapat membahayakannya. Jika waktunya tiba, jangan katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda akan menunda-nunda untuk menemuinya, atau Anda beranggapan bahwa waktunya belum tepat untuk mengunjunginya. Seorang ibu tidak akan tenang dan damai hatinya dan tidak akan sejuk matanya hingga ia melihat anaknya dengan kedua matanya sendiri. Nomor 7. Selama perjalanan, berusahalah untuk selalu berkomunikasi dengannya setiap hari, sekalipun hanya sesaat dalam waktu singkat. Seringkali komunikasi seperti ini membuat hatinya bahagia, hilang duka citanya, lenyap kekhawatirannya, dan menjauh segala kesedihan dari hatinya. Di antara cara membahagiakan ibu kita waktu safar,
ketika safar atau ketika akan safar, akan sangat baik kalau kemudian orang tua kita menjadi orang yang terakhir untuk kita pamiti. Misalnya mereka mengantar ke bandara, maka kita bersalam dengan orang sekitar dan ibu bapak menjadi orang terakhir. Itu lebih disenangi daripada misalnya orang tua baru kemudian yang terakhir misalnya teman. Ya. Kita punya teman akrab misalnya, maka bukan orang tua dulu baru terakhir teman. Apalagi ternyata pelukan dengan temannya lebih lama daripada dan orang tuanya. Orang tuanya, ya bu ya, pamit ya bu ya, sudah, bapak, sudah. Terus temannya yang lama, wah ditemani lama, udah mak pulang aja dulu kan sudah. Kalau bisa jadikan ibu orang terakhir, bapak juga, atau mungkin biasanya bapak dulu, baru kemudian mama orang terakhir. Ya. Diantar ke bandara, mama jadi orang yang terakhir dipeluk, dan peluknya lebih lama. Ya, sehat-sehat ya mak ya. Jaga kesehatannya, jangan lupa ini ya. Terus cium pipinya kanan kiri, cium tangannya. Dan yang biasa seperti ini akan membuat kebahagiaan di hati seseorang, khususnya ibu. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, min afdhalil amali idkhalus sururi 'alal mu'min. Di antara amal yang paling baik adalah memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Apalagi kalau kemudian mukmin ini adalah ibu kita sendiri. Ya. Ini diantaranya. Kadang sebagian anak tidak terlalu memperhatikan ini. Misalnya ketika dia diantar, dia pilih misalnya istrinya orang terakhir. Karena mungkin dia lebih senang cinta sama istrinya gitu ya. Mama bapaknya ikut, cucu anaknya ikut, istrinya ikut. Maka mama bapak duluan. Ya Maya, hati-hati ya. Cium tangan tok, nggak cium pipi kanan, pipi kiri. Ya. Terus masukkan cium bapaknya. Atau cuman sama bapaknya cuma cium tangan, sudah. Tapi sama istrinya, wah lama. Sama anaknya lama, mamanya cuma liatin. Padahal sebenarnya yang paling baik itu adalah kebersamaan kita dengan istri kan sangat jauh lebih lama dibandingkan dengan orang tua. Ya atau tidak? Teman-teman yang sudah punya istri, kebersamaan kita dengan istri itu kali-kali lipat dibandingkan kebersamaan kita dengan ibu saat ini, ya tidak? Maka seharusnya istri dari rumah lah kalau antum mau lama-lama, ya peluk-peluk dulu misalnya sudah keluar rumah. Nanti pas di bandara, istri sebentar aja kan udah sering. Nah orang tua yang jarang inilah yang lama-lama, ya. Dipeluk dulu, kemudian dicium. Dan paksakan diri antum untuk bisa cium mama. Saya dapati ada sebagian anak yang memang mungkin di masa kecilnya tidak dibiasakan ibunya. Maka ketika dia besar, mencium orang tua itu seperti tabu. Kayak cium akhwat lain yang bukan istrinya gitu. Mau mencium, menempelkan bibirnya di pipi ibunya itu luar biasa susah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pulang dari sini antum harus kalahkan ego antum. Itu yang bikin kita tidak bisa cium ibu itu satu aja, ego. Egonya dikalahkan, antum pikirkan, saya setiap kali mencium pipinya ibu pasti ada pahalanya. Dan itu harus dikalahkan. Mungkin ibu di awal-awal dia bilang gini, kamu kerasukan apa? Kok tiba-tiba cium-cium? Ya, antum mau cium dulu. Apa ini sosor-sosor? Cium-cium aja. Ya enggak apa-apa kan mamaku. Kamu kerasukan apa nak? Bilang kerasukan sunnah. Kerasukan sunnah. Aku dengar di kajian. Katanya cium mama. Insya Allah ada pahalanya. Dan kalau istri itu cium lama. Apalagi nanti ciumnya di hadapan umum. Di bandara jangan cium-cium ya. Ya mungkin hanya pipi-pipi nggak apa-apa lah. Tapi kalau dengan istri misalnya cium pipinya jangan. Ya. Apalagi kalau dia lihat anak-anak. Ya. Lihat anak-anaknya orang maksudnya, bukan anak. Tapi kalau dengan orang tua nggak apa-apa. Ya. Saya jangankan dengan ibu, dengan bapak aja sama. Bapak tuh bibir saya di pipinya bapak. Ya. Dan itu kita biasakan memang dari kecil.
Dan tidak ada yang namanya kata misalnya malu, tabu. Ada yang tabu? Saya kira banyak. Saya pernah tes case, banyak yang tidak pernah Ustaz. Saya belum pernah yang namanya setelah besar cium pipi bapak saya itu belum pernah. Malu. Saya bilang itu justru memalukan. Ya. Seolah-olah bapak itu orang lain. Padahal dulu kecil juga antum diciumnya, antum cium pipinya. Dan ini kalau bapak saja demikian, apalagi ibu. Saya dengan adik dan kakak saya mencium pipi ibu itu sangat biasa. Ya, alhamdulillah. Ini juga jadi perhatian untuk antum yang punya anak kecil. Biasakan untuk dia mencium pipi antum sedari kecil, supaya nanti ketika dia besar dia akan perlakukan antum dengan seperti yang antum inginkan. Sampai dia besar, bibirnya selalu ada di pipi antum. Meskipun anak laki-laki kepada bapaknya, meskipun anak perempuan kepada mamanya. Mungkin kadang yang susah itu adalah anak laki-laki cium pipi bapaknya. Tapi kalau saya pribadi, kalau di bandara biar dilihat orang. Bahkan kadang-kadang saya bilang, insya Allah kalau ada orang lihat ini dan orang tergerak hatinya, insya Allah jadi pahala buat saya. Maka saya cium pipi bapak saya di bandara, di hadapan orang-orang, biar orang-orang lihat, supaya orang meniru dan supaya orang mempraktekkan. Ketika antum pulang dari safar, usahakan dia jadi orang yang pertama antum datangi. Usahakan. Ketika antum sudah sampai, mungkin kalau misalnya mama yang mau jemput, alhamdulillah. Kecuali kalau kemudian orang tua tidak sempat. Maaf ya nak, pas kamu nanti pulang mama lagi, misalnya apa ya? Misalnya dia lagi apa ya? Kalau mama saya itu biasanya ngajar ngaji. Adakah temanmu atau bisakah istrimu yang jemput? Mama lagi tidak sempat. Jadi setelah pulang, kemudian beri kabar dia. Di sini ada catatan, kalau antum pulang jangan bikin kaget-kaget. Sebagian orang ada yang korban sinetron. Dan saya pernah jadi korbannya. Kita pulang ceritanya mau bikin kejutan. Seperti dia mengejutkan saya. Rencananya kita mau mengejutkan, tapi ternyata orang tua ya terkejut, tapi terkejut dalam konteks yang tidak positif. Dan saya bisa katakan seringkali saya dapati ada kejadian ceritanya anak mau mewujudkan orang tua, malah justru anak yang terkejut. Anak mewujudkan orang tua, justru anak yang terkejut. Dan ini saya pernah ngalami. Waktu saya mau pulang safar dari Saudi, ceritanya mau bikin kejutan. Setelah itu baru saya sadari cara ini salah. Cara yang paling bagus adalah beritahu orang tua. Mak, saya mau pulang tanggal sekian. Bisakah mama jemput di bandara? Itu langsung senang hatinya. Ya. Bukan tiba-tiba kita sudah dalam rumah, wah anakku pulang. Enggak, ibu kita zaman ini enggak kayak gitu. Ya. Ibu-ibu di zaman ini malah kata anaknya pulang tiba-tiba malah, loh sudah pulang? Ya. Malah justru enggak kaget. Ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah waktunya, misalnya antum sudah sampai rumah, kan lama anda ketemu dengan orang tua, ada baiknya antum datangi. Dan jangan ditunda-tunda, besok aja lah. Nanti aja lah, kalau pas ini kan nanti juga ketemu. Itu berarti tidak menyempatkan waktu. Harusnya kalau sudah pulang, safar misalnya antum dari Jakarta, atau misalnya nanti teman-teman ini yang muda-muda, misalnya pulang pergi kuliah, libur semester pulang ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan jangan langsung ke, misalnya sudah janjian sama teman-teman SMA-nya. Sebagian anak-anak muda kan begitu. Yang pertama kali dia kontak teman SMA-nya. Hari ini lulusan kelas 3 SMA. Ya, besok kan orang sudah mulai berpencar, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung. Libur tahun pertama apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Mesti ngumpul dulu sama temannya, janjian. Nanti melawai ya. Nanti kita ketemu di BC ya. Pasti nanti ketemu. Orang tua belakangan. Padahal orang tua lama kali gak ketemu. Harusnya teman-teman tuh belakangan. Sebagaimana nanti misalnya antum datang Lebaran, antum pulang kampung.
Misalnya sebagian dari teman-teman ini kan saya kira bukan orang Balikpapan. Ya. Ada yang misalnya orang Jogja, ada orang Jakarta. Waktu datang waktu Lebaran, dia sudah janjian mau pulang kampung, tapi janjian duluan sama teman-temannya. Nanti hari pertama kita ketemu ya, nanti kita ini ya di bandara ya ini ya. Orang tuanya belakangan, jadi dia keliling dulu teman-temannya, baru kemudian orang tuanya belakangan. Hari pertama habis sholat Id langsung temennya kesini. Orang tua nanti hari ketiga. Maka ini jangan sampai, ini keterlaluan. Dan ada kasus-kasus demikian, di mana anak pulang kampung, orang tua sakit, ceritanya mau pulang, maksudnya harusnya setelah nyampe bandara langsung ke orang tua, karena orang tua sudah sakit. Ini nggak nyampe di bandara, main dulu sama teman-teman. Orang tua cuma telepon aja, sehat kah Pak? Ya alhamdulillah. Oh sudah, sehat kan ya? Main dulu teman-temannya, keliling dulu, baru nanti jenguk. Pas kapan? Sudah sakaratul maut. Kemudian yang ketujuh, selama safar, usahakan untuk komunikasi dengannya setiap hari. Karena kalau ada komunikasi dengan orang tua, insya Allah orang tua sangat senang. Saya katakan, zaman ini kan zaman-zamannya orang punya grup-grup WA ya, TG. Mungkin antum punya grup keluarga. Nah, grup keluarga. Maka antum posting pertama kali, alhamdulillah sudah sampai. Itu kalau enggak punya pulsa. Kalau ada bisa punya pulsa, telepon, Mak, alhamdulillah sudah sampai, Mak. Iya, nginep di mana? Di sini, Mak. Iya, sudah ya, Mak ya. Sedikit itu alhamdulillah bikin ketenangan. Dibandingkan antum sudah safar udah lupa. Ibunya bertanya-tanya, apa kabar dia? Enggak ada ini. Apalagi nanti dia telepon, sibuk, reject dulu. Di reject. Enggak diangkat teleponnya. Maka sangat baik kalau sudah sampai di tujuan, kirim kabar ke orang tua. Dan yang paling bagus memang kirim kabar ke orang tua dulu. Ya, misalnya kemudian saya ke Jakarta, saya punya grup keluarga. Di situ ada istri saya, ada adik saya, ada kakak saya, orang tua. Maka setelah sampai, posting, alhamdulillah sudah sampai Jakarta. Sekarang tinggal di sini. Jadi orang tua baca, oh, alhamdulillah selamat berarti pesawatnya sampai, nggak nyelup laut. 8. Nomor 8. Berusaha keraslah untuk menjumpainya setiap hari jika Anda satu kota dengannya. Janganlah kesibukan dunia menjauhkan Anda darinya dan dari beramah tamah dengannya. Ini adalah kadar terkecil dalam penunaian haknya. Dan hendaklah Anda berusaha keras agar perjumpaan dengannya sesuai dengan kadar kecintaannya dan keagungan kedudukannya. Maka janganlah seseorang datang kepada ibunya dengan terburu-buru, lalu ia pergi lagi. Atau ia mengucapkan salam, lalu melirik ke arah jam seakan-akan ia bosan. Hak seorang ibu jauh lebih agung dari itu. Yang ke-8, berusaha keras untuk menjumpai ibu setiap hari jika Anda satu kota dengannya. Bila tidak bisa, minimal ada kabar dengannya, chatting tiap hari dengannya. Misalnya chatting di grup keluarga setiap hari. Kasih kabar kalau ada apa-apa. Ini kalau kita satu kota. Waktu kita lagi ke rumahnya, maka berbicara dengan ibu dengan cara memandang dirinya, memandang matanya, memandang wajahnya. Jangan assalamualaikum, salam, terus duduk langsung pegang remote TV. Mumpung di rumah kan gak ada TV nih, di rumahnya mertua lagi ada TV, wow, nonton TV. Anak mamanya ngomong, gimana, mana si mana matanya ke TV. Anak ada aja, sehat aja, mata ke TV. Atau baru duduk sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar, mana sih, gak ada kah? Lihat jam, aduh, sudah pergi lagi ya, sudah ya pulang Assalamualaikum. Orang tua bilang, sudah sebentar, lihat jam, pulangnya cepat banget lagi, mending tadi gak usah kesini aja. Kita enak-enak tidur tadi, bilang gue juga.
Atau sebagian anak di zaman ini, ibunya ngomong, dia lihat HP. Khususnya anak muda zaman ini. Ibunya ngomong, dia chatting. Iya. Ada. Apa? Ibunya ngomong banyak, baru dia apa tadi mak? Ya. Ini tidak menghargai ibu. Maka kalau ibu ngomong dilihat mukanya, jangan lihat HP-nya. Rasulullah SAW didatangi seseorang, dia minta izin berperang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ahayyun walidak, kedua orang tuamu masih hidup? Dia bilang, iya masih ada. Fafihi ma fajahid, pada kedua orang tuamu berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Bagaimana jika ibu anda tidak satu kota dengan anda? Nomor 9. Jika ibu tidak satu kota dengan anda, maka hendaklah anda selalu berkomunikasi dengannya setiap hari. Jangan menghentikan hubungan anda dengannya untuk satu sebab apapun. Kalau tidak satu kota, maka tetap kirim kabar setiap hari. Kalau seandainya mengirim kabar setiap hari itu agak mahal, misalnya waktu saya dulu di Saudi, itu untuk zaman dulu belum ada WA. Awal-awal saya datang ke Saudi, WA itu kan mungkin baru ada 2000 berapa ya? 12-13 kan? Saya pertama ke Saudi 2010. Dulu belum ada. Jadi kalau kita mau kontak orang tua, pilihannya adalah beli voucher namanya VoIP. Dan belinya memang agak mahal. Ya. Beli agak mahal. Kadang kita harus menyisikan beasiswa. Beli untuk nelpon. Kadang untuk nyambungnya pun kadang susah. Ya. Begitu. Tapi selama masih bisa untuk setiap hari, maka setiap hari. Apalagi di zaman ini kan ada WA, ada TG. Kalau ibu antum belum punya, antum belikan. Pasangkan WA-nya, instalkan, kemudian aktifkan, lalu ajari. Mak, sini mak, coba lihat ini mak ya. Ini mama pencetin, coba pencet ini. Nah coba ketik-ketik, halo gitu, halo. Coba pencet ini yang sebelahnya ada gambar wajah itu. Coba gambar lihat wajahnya, tuh. Itu gambar wajah kan? Coba klik yang ini. Nah, ngerti mak? Apa sih ini? Ini buat chatting keluarga. Aku tes ya. Assalamualaikum mama. Tek tong tong gitu kan di HP-nya. Oh iya. Coba mak jawab mak. Waalaikumsalam. Tung tuh. Ada kan di sini? Lihat di HP-nya bapak. Lihat di HP-nya adek. Ada semua kan? Nah aku pergi dulu safar. Misalnya ke luar negeri kah? Atau apakah? Nanti kita komunikasi lewat sini ya. Jangan gak ada kabar sama sekali. Sampai di sana hilang. Ujuk-ujuk minta duit pulang. Terakhir 10. Termasuk hadiah terindah yang kita persembahkan kepada ibu adalah mendekatkan diri dan berkasih sayang dengan siapapun yang ia cintai. Dan anak-anak dari ibu anda, yakni saudara-saudara anda, adalah orang-orang yang paling ia muliakan. Maka jadilah anda sebagai pribadi yang lemah lembut terhadap mereka. Usahakanlah agar dapat menjadikan sahabat bagi mereka, dapat membantu segala keperluan hidup mereka, dan dapat menolong urusan-urusan mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, Hurima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahdin qaribin minan nas. Diharamkan atas neraka setiap orang yang tenang, kalem, lembut, mudah, lagi dekat dengan manusia. Seringkali seorang ibu akan merasakan kebahagiaan ketika melihat hasil didikannya menampakkan buah yang baik dan anak-anaknya berkumpul dalam satu keluarga. Ini cara membahagiakan ibu yang sangat efektif. Ini diantara cara yang paling bagus membahagiakan seorang ibu, yaitu dekatkan diri anda kepada orang yang dia sayangi. Misalnya anak-anaknya dia, berarti saudara-saudara kandungan tuh. Di antara cara membahagiakan ibu adalah kita dengan saudara kandung akur. Tidak ada pertengkaran, semuanya kalau kumpul-kumpul bersama, terus akrab, tidak ada kelahi-kelahinya. Itu bagi orang tua sangat menyenangkan. Atau bisa tanya orang tua. Dan di antara yang paling bikin sedih adalah anak satu dengan yang lain tidak ada.
Apalagi kalau kemudian anak sudah besar semua, yang ini kaya sendiri. Saudara yang miskin tak diperhatikannya. Dia kalau datang ke rumah orang tuanya dengan mobil mentereng. Yang satu adiknya misalnya datang hanya dengan sepeda motor butut. Adiknya ngeluh, "Ma, gak ada beras di rumah." Kakaknya mau beli apapun dia punya, tapi tidak ada perhatiannya sama saudaranya. Itu di hati orang tua itu pasti sangat penyayat hati. Kalau dia mampu, dia akan bilang, "Nak, coba bantu saudaramu, nak. Kasihan dia." Kalau orang tuanya mampu, kadang-kadang orang tua nggak bisa. Kadang adiknya bilang, "Ma, bisa kak bilangkan sama kakak, bantu saya, nak. Saya nggak punya ini, nggak punya ini." Mamanya bilang, "Aduh, mama juga bingung ngomongnya kayak apa ya sama kakak. Susah." Betul-betul tercela anak yang seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di antara cara membahagiakan orang tua adalah akur sama saudara. Saudara ada kesulitan, saudara minta bantuan, bantu. Insya Allah di hati ibu akan sangat membahagiakan. Saya ulang dari awal tadi, pahami kondisinya dari tahun ke tahun. Setiap ada perubahan maka sesuaikan perilaku kita kepadanya. Kalau dia butuh bantuan maka bantu. Hati-hati dalam memilih kalimat. Jangan sampai merendahkan fisik. Jangan sampai merendahkan pengetahuannya. Jangan sampai menyalahkan dirinya pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak salah. Dan jangan lakukan apapun, jangan katakan apapun yang jauh lebih parah dan jauh lebih menyakiti hatinya daripada yang saya sebutkan tadi. Ingat-ingat, kalau tidak bisa bahagiakan ibu, minimal jangan sakiti hati. Kalau Anda bepergian, maka usahakan dia jadi orang yang terakhir Anda peluk dan cium. Kalau antum pulang dari safar, maka usahakan dia adalah orang yang pertama antum temui. Jangan bikin kaget, jangan bikin kepulangan yang mengejutkan, karena kadang-kadang orang tua justru tidak senang kalau dibuat kejutan. Selama safar, usahakan komunikasi, minimal kirim kabar. Berusahalah keras untuk berjumpa dengannya apabila antum satu kota. Kalau antum ke rumahnya, maka perhatikan dia bicara, lihat wajahnya, lihat badannya. Jangan lihat TV, jangan lihat HP. Ya. Kemudian, kalau antum tidak satu kota, setiap hari ada komunikasi. Meskipun bukan telepon, tapi minimal ya, antum kirim kabar. Misalnya dengan grup keluarga. Terakhir, bahagiakan orang yang dia senang kalau dia bahagia. Seperti misalnya saudara kandungan. Jangan kelahi. Jaga persaudaraan. Kalau ada masalah selesaikan. Jangan dipendam. Karena orang tua akan sangat sedih kalau melihat anaknya tidak akur satu sama yang lain. Kalau antum kaya, adik atau kakak antum miskin, maka antum bagaimana caranya? Sebisa antum membantunya. Jangan antum kaya-kaya sendiri. Saudara antum melarat, antum biarkan. Tidak ada perhatian sama sekali. Saudara antum tidak punya beras, antum diamkan. Saudara antum tidak punya makanan, antum seperti tidak mau tahu. Ini tentu akan menyakitkan hati orang. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan. Apakah berbakti kepada ibu mertua sama dengan berbakti kepada ibu kandung? Ustaz, apabila seorang suami mendapati dua hal sekaligus, orang tua dan mertuanya membutuhkan bantuan, mana yang didahulukan? Ustaz, bagaimana kedudukan orang tua kandung dengan mertua? Ini 3 orang bertanya, pertanyaannya mirip semua. Ibu kandung, berbakti pada ibu kandung hukumnya wajib. Berbakti pada ibu mertua hukumnya sunnah. Ibu mertua di bawahnya ibu kandung. Catatan, bila harus memilih. Bila tak harus memilih, maka dua-duanya antum berikan. Meskipun porsinya tetap ibu kandung lebih besar daripada ibu mertua. Misal, antum turunan orang kaya, ibu antum tak kekurangan sama sekali. Ibu mertua miskin, istri antum berharap dari antum. Maka mungkin duit yang antum keluarkan untuk ibu mertua lebih banyak daripada ibu kandung. Bukan dikarenakan ibu mertua lebih berhak, tetapi dikarenakan ibu mertua lebih membutuhkan.
Kalau masih ada duitnya, ini tadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau ibu kandung dan ibu mertua dua-duanya membutuhkan? Maka jawaban saya, selama masih bisa digabung, gabung. Maksudnya antum bisa tolong dua-duanya tolong dua-duanya. Contoh, gaji antum 15 juta sebulan. Banyak juga ya. Semoga Allah berikan. Bagaimana tadi? Gaji antum 15 juta satu bulan. Ibu kandung butuh 2 juta. Ibu kandung, ibu mertua butuh 2 juta. Antum kasih 2 juta, kan masih ada 11 juta. Itu banyak itu. Tinggal dibalik paparannya udah banyak itu. Maka kasih di sini 2 juta, kasih di sini 2 juta. Kalau bisa dua-duanya maka dua-duanya. Antum gajinya cuma 2 juta. Ibu antum butuh 2 juta, ibu mertua 2 juta. Antum sendiri cuma punya 2 juta. Berarti antum tidak bisa memberikan kedua-duanya. Berarti terpaksa memilih siapa? Ibu kandung. Ibu mertua antum, ibu kandung butuh 500 ribu. Ibu mana? Ibu mertua juga butuh 500 ribu. Antum nggak punya duitnya. Antum bilang gini sama ibu kandung, Bu, saya mau bantu, tapi mohon maaf, ibu mertua juga butuh. Gak apa-apa kan Bu, yang penting saya kasih ini cuma 300 ribu. Soalnya ibu mertua juga kasihan, dia nggak punya beras, nggak punya gula, nggak punya minyak. Saya kasih ke ibu mertua 200 ribu ya. Ibu antum bilang tidak apa-apa, kasih aja. Maka antum kasih dia, meskipun tak full. Yang wajib berbakti kepada ibu mertua antum adalah istri antum. Nah, kalau istri antum sudah antum kasih nafkah, maka berapapun nafkah yang sudah antum kasih itu haknya dia semua. Mau dia kasih ke ibu mertua semua, haknya dia. Tidak boleh untuk melarang-larang. Yang antum boleh berhak untuk melarang itu adalah yang duit antum. Antum berhak melarang, jangan kasih duit saya tanpa seizin saya ke ibumu. Gak apa-apa. Tapi yang memang sudah haknya dia, yang nafkahnya dia, misalnya antum kasih 500 ribu sebulan anggaplah. Setiap dia terima nafkahnya langsung dikasih ibunya semuanya, itu haknya dia dan boleh. Antum tidak berhak larang. Yang antum berhak larang adalah duit antum, duitnya istri dia mau kasih ke orang tuanya, terserah dia. Insya Allah pertanyaan berikutnya saya jawab di pertemuan insya Allah setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai pahala yang memperberat timbangan kita di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.